wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Salam sukses sehat selalu buat pemirsa dimanapun berada. Dan di sini saya kebetulan ada sebuah sepeda motor Supra X FI, dan di sini saya akan berbagi pengalaman tentang penyetelan dari sebuah klep di motor Supra X 125 yang ada beberapa komentar, dan kebetulan di sini untuk motor ini sedang dilakukan penyetelan klep. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bosku. Teman-teman, untuk yang pertama di sini sudah saya pasang dari gear di rantai depan, rantai mesin depan, atau gear yang rantai kamrat atau rantai keteng yang bagian depan. Dan di sini saya tepatkan bagian titik yang ada pada bagian silinder head atau bagian ke noken as. Oke, di sini saya akan meluruskan dari posisinya. Oke, untuk posisinya dari gear sentrik bagian depan ini ada bagian titik di bagian sini. Oke, ini sudut siku. Oke, di sini ada titik siku, dan di sini saya luruskan bagian yang dari as dari noken asnya sini. Oke, kemudian di bagian kalter sebelah kiri, oke, di sini ada magnet, kemudian di sini ada lubang bagian atas. Di sini ada tanda titik T. Ini kita tepatkan di bagian tengah titik T-nya. Kemudian di sini titik pada gearnya sama titik pada bagian dari silinder headnya. Oke, teman. Dan di sini untuk kondisi dari silinder headnya ini, oke, di sini saya akan menyetel dari celah klepnya. Untuk celah klep dari Supra X 125 ini saya gunakan ukuran, oke, di sini saya gunakan ukuran 0,10 mm, oke, seperti ini, 0,10 mm. Oke, saya gunakan 0,10, oke, memakai fuller. Dan untuk penyetelan dari celah klep ini kita bisa putar di bagian magnetnya sini. Oke, satu putaran. Jika posisi dari baut setelan klepnya ini masih menekan di salah satu bagiannya, baik atas maupun bawah, ini kita putar lagi satu putaran, kita tepatkan di titik T-nya. Dan di sini saya akan mengecek bagian setelan klep yang bagian atas. Oke, di bagian sini. Oke, di bagian sini kita kendorkan baut di murnya sini. Oke, kita kendorkan pakai kunci 9 ring, dan kemudian kita tahan bagian bautnya sini menggunakan kunci L klep seperti ini. Oke, kita tahan. Oke, di sini saya akan coba untuk menyetel seperti ini. Kita siapkan kunci 9 seperti ini, kita tahan seperti ini. Oke, sambil kita kendorkan ke kiri, kemudian kita putar bagian kunci L-nya sini, oke, ke sini. Oke, kita selipkan dan kita cari posisi sambil kita putar di asnya sini, setelan klepnya ini. Oke, sambil kita putar, kemudian kita gesek-gesek seperti ini. Oke, ini agak lebih ringan supaya nanti setelan celah klepnya itu tepat. Oke, hasilnya tepat. Ini agak ringan seperti ini. Oke, agak gelap posisinya. Oke, seperti ini, agak ringan. Oke, dan untuk penyetelan klep seperti ini, oke, untuk kondisi mesinnya diwajibkan untuk kondisi dingin atau setelah dipakai sekitaran 2 jam. Jadi untuk hasilnya itu lebih presisi dan tidak mengalami perubahan dari saat penyetelan kembali. Oke, dan untuk penyetelan bagian klep bagian bawah, di sini ada trik tersendiri untuk bagian bawah. Oke, saat kita menyetel bagian klep bagian bawah yang sebelah sini, oke, yang sebelah sini kita setel, kita putar. Oke, untuk penyetelan klep yang bagian bawah ini kita putar ke kiri seperti ini. Oke, kemudian kita topkan dan kita cari posisi di mana celah bautan setelan klepnya ini sudah mulai renggang. Ini adalah setelan pas dan tidak memutar untuk kondisi di mana saat dilakukan penyetelan
semuanya kita putar lagi ke kanan. Ini bisa mempengaruhi dari setelan celah klepnya ini menjadi rapat sendiri, karena di bagian sini yang sebelah setelan klep yang sebelah bawah atau ke knalpot ini, saat kita putar ke balik ke kanan, ini ada deskompresi atau penekanan otomatis yang ada pada mesin ini yang bisa menyebabkan setelan klepnya ini rapat sendiri. Jadi saat kita lakukan penyetelan klep bagian bawah ini bisa kita ulangi, kita putar ke kiri lagi. Oke, kita paskan topnya. Oke. Biasanya untuk penyetelan klep ini kita putar magnet. Saat satu putaran ini kurang tepat pada bagian T, ini bisa kita putar lagi satu kali, kita hadapkan ke T-nya. Oke, seperti ini untuk penyetelan klepnya. Dan untuk celah bagian atas dan bawah, di sini saya gunakan ukuran sama 0,10 bagian atas maupun bawah. Bagian atas 0,10 dan bagian bawah 0,10. Ini sudah tepat dan tidak menyebabkan bunyi berisik maupun terlalu irit dari BBM-nya. Teman, dan di sini untuk masalah dari suara mesin ini juga berpengaruh dari celah setelan klep yang terlalu renggang pada bagian atas. Bagian atas jika terlalu renggang, kita memakan sekitar 0,15, di atas 0,15 ini biasanya timbul kasar, atau bunyi berisik. Ini untuk penyetelan klep ini biasa saya lakukan sekitar 0,10, dan ada beberapa komponen atau bagian lain dari penyetelan klep yang bisa menyebabkan bunyi kasar. Ini bisa terjadi karena di sini ada bagian roller atau karet roll di bagian ketengnya atau kamratnya sini yang sudah mulai mengeras. Di sini sudah saya ganti karena saat pemakaian di sini untuk karetnya ini timbul panas, sehingga saat digunakan ini timbul bunyi berisik. Ini sudah mulai mengeras karet peredamnya. Sudah mulai mengeras seperti ini. Ini wajib dilakukan penggantian. Dan untuk yang lainnya, karet sedot di bagian bawah setelan rantai kamratnya ini juga saya ganti. Di sini sudah mengeras, yang bisa menyebabkan suara dari mesin ini tidak dari klep saja, tetapi dari bagian lain yang terhubung ke rantai mesin. Ini ada karet ban yang karet ini, karet roll maupun karet sedotnya ini sudah mulai mengeras. Seperti ini untuk informasinya, semoga bermanfaat. Dan untuk yang terakhir, di sini untuk setelan celah busi untuk motor injeksi. Karena di sini motor injeksi berbeda sekali dengan motor karburator, jadi kita cukup melihat dari kondisi di ujung businya sini. Untuk motor injeksi bawaan motor seperti ini, agak putih seperti ini untuk Supra X125. Jadi di sini tidak ada kendala atau masalah baik pada sensor-sensor maupun tarikannya. Dan untuk celah untuk percikan busi yang bagus di sini, saya gunakan sekitar sebentar. Di sini untuk celah businya ini saya gunakan 0,9, 0,9 seperti ini. Maaf untuk kondisinya ini mau dohor, teman. Jadi maaf jika suaranya terganggu. Untuk suasananya, untuk celah klep saya gunakan 0,9, 0,9 seperti ini. Untuk celah klepnya, kita gesek seperti ini. Kita gesek sampai benar-benar ringan, kita gesek kanan ke kiri. Seperti ini, kita gesek seperti ini. Kita gesek ke kanan ke kiri sampai benar-benar ringan. Dan di sini saya pastikan sudah pas. Seperti ini. Di sini sudah pas. Dan untuk percikan busi untuk motor yang dalam kondisi baik atau bagus, ini percikan businya di arah sini, sebelah atas sini, ini ke sini. Dan untuk kondisi busi jika dilihat pada saat dites ini,
menyamping ke sini biasanya itu berbet seperti ini. Dan untuk motor injeksi sendiri di sini saya akan memasang businya. Untuk pemasangan busi, untuk pengetesan busi pada motor injeksi ini tidak menghadap langsung ke bagian sini di bagian lubang businya, karena saat dites, karena di sini on, timbul semburan dari injektornya dan menyebab ada campuran BBM dan udara yang keluar dari cap businya ini. Jadi untuk pengetesan di percikan busi untuk motor injeksi kita jauhkan dari lubang businya seperti di sini, ini supaya lebih aman. Dan untuk hasil percikan di busi ini di bagian ujungnya sini yang normalnya. Oke, saya akan coba pasang. Oke, seperti ini. Dan untuk pemasangan busi, saat awal pemasangan kita bisa gunakan yang lebih aman, kita gunakan tangan dulu. Oke, baru kita pakai kunci untuk mengeraskan ini supaya tidak terjadi miring saat dilakukan pemasangan awal, atau supaya tepat di bagian dratnya. Oke, seperti ini. Oke teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan beberapa masalah di motor injeksi ini bisa terjadi. Oke, mungkin tarikannya itu berbet, atau saat kita naikkan gasnya itu terasa penurunan tenaganya di tanjakan ini terasa, atau mengalami masalah pada tarikan atau tenaga motor pada motor injeksi seperti ini. Ini bisa terjadi pada bagian sensor di throttle body bagian sini, seperti karburator seperti ini. Jadi di sini kadang ada masalah di sensor di sini. Ini adalah sensor TPS, di mana saat mengalami masalah pada saat digunakan ini bisa menyebabkan tarikan motornya itu tersendat-sendat, bahkan sekali saat kita gunakan ini mati mendadak. Ini bisa terjadi karena keausan di dalam sensor TPS yang sudah mengalami pelonggaran atau cacat aus. Dan di video saya sebelumnya ini sudah ada cara pengecekan dari sensor TPS yang mengalami masalah. Ini untuk motor injeksi jenis Honda, ini biasanya saat sensor TPS ini bermasalah, tarikan motor ini terasa berat, atau saat tanjakan ini tenaganya terasa mundur. Dan saat digunakan ini kadang mati total. Ini bisa terjadi pada sensor di bagian sensor injektornya ini, bagian sensor TPS. Dan di sini untuk kode dari kerusakan sensor TPS pada motor injeksi ini biasanya terjadi kedipan, di bagian sini kedipan nomor 8 kali cepat. Ini bisa teridentifikasi atau masalah pada sensor TPS-nya yang bisa menyebabkan BBM-nya ini menjadi boros atau bagian businya ini menjadi hitam. Ada beberapa bagian atau kendala pada motor injeksi, di mana ada bagian yang saling terhubung antara percikan busi campuran BBM. Untuk motor injeksi ini campuran BBM-nya sudah diatur oleh injektornya ini sendiri sesuai dengan ECU yang ada pada motor ini. Dan setelan klep ini berfungsi untuk menaikkan tenaga pada motor, mengembalikan semula. Jadi untuk penyetelan klep yang tepat, ini masuknya BBM, kemudian ada tekanan yang pas, tidak terlalu cepat penutupan dari masuknya BBM, dan tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat masuknya BBM sehingga terasa irit, atau terlalu lama masuknya BBM yang mengakibatkan kebocoran pada sistem kompresi yang akan menurunkan tenaga di motor injeksi. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jika ada salah kekurangan mohon dimaklumi dan bisa ditulis di kolom komentar tentang masalah penyetelan klep. Untuk celah klep ini saya gunakan 0,10, dimana saat digunakan saat panas ini tidak menyebabkan motornya ini berisik, dan tenaganya tetap stabil karena pemuaian di bagian celah sini. Saat kondisi mesin ini suhunya mulai naik, ini juga tidak mengalami masalah kebocoran di kompresinya, karena
setelah yang tepat pada motor injeksi ini biasa saya lakukan di 0,10 mm. Jadi jika terlalu rapat mungkin saat dihidupkan kondisi dingin ini sangat sulit sekali. Dalam kondisi panas ini kadang sulit sekali untuk dihidupkan, maupun motornya ini mungkin mati mendadak dikarenakan terlalu rapatnya dari setelan klep. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.